Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Ainda Maesara Rangkuti dengan NIM 2010853010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Diplomasi Publik Indonesia terkait konflik Palestina-Israel. Bab pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Deklarasi Balfour yang dikeluarkan Inggris pada tanggal 2 November 1917 adalah penyebab berdirinya negara Israel di Palestina, serta hal ini adalah awal mula konflik antara Palestina dan Israel. Israel terus memperluas wilayahnya dengan mengambil paksa tanah milik Palestina. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di pihak Palestina. Inggris yang tidak lagi mampu menyelesaikan konflik ini merujuk masalah ini kepada PBB sebagai mediator perdamaian konflik antara Palestina dan Israel. Isu ini memiliki dampak dan hubungan diplomatik antar negara serta kebijakan luar negeri dan menciptakan solidaritas global dengan negara Palestina. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia, serta negara yang pernah merasakan pedihnya penjajahan, merasa memiliki ikatan emosional yang sangat erat dengan Palestina. Indonesia juga secara konsisten memberikan dukungan kepada Palestina melalui diplomasi formal dan modern. Indonesia menyadari pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kebijakan luar negeri. Rumusan masalah. Dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak berhenti pada diplomasi formal di panggung internasional saja. Salah satu aspek penting politik luar negeri Indonesia adalah pergerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu-isu global. Namun pemerintah dihadapkan oleh tantangan beragamnya opini publik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana pemerintah Indonesia melakukan diplomasi publik guna membangun dukungan masyarakat domestik terkait konflik Palestina-Israel. Bergerak dari rumusan masalah, penelitian ini meneliti bagaimana diplomasi publik Indonesia terkait konflik Palestina-Israel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis diplomasi publik dalam negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam peristiwa konflik Palestina-Israel, dengan memahami bagaimana strategi ini dijalankan. Terdapat manfaat akademis dan praktis pada penelitian ini. Pada sisi akademis, penelitian ini memberikan informasi mengenai penerapan dan pengembangan diplomasi publik dalam negeri Indonesia untuk mempengaruhi masyarakat terkait isu Palestina. Dan pada sisi praktisnya, penelitian ini meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Berikut adalah jurnal acuan yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini. Kerangka pemikiran. Saya menggunakan teori diplomasi publik domestik yang ditulis oleh Ellen Hoyt pada artikelnya yang berjudul Changing Tones for Public Diplomacy, Exploring the Domestic Dimension pada tahun 2013, di mana ia menyatakan bahwa diplomasi publik domestik merupakan upaya menjadikan kebijakan luar negeri lebih terbuka dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Terdapat empat model diplomasi publik domestik, yaitu adalah direct one way model yang merupakan model interaksi satu arah, bagaimana pemerintah sebagai pemberi informasi dan masyarakat sebagai penerima informasi tersebut tanpa adanya pemberian timbal balik. Tidak ada upaya untuk memberikan umpan balik. Kemudian adalah dialog model yang merupakan forum diskusi di mana pemerintah berdialog atau bertukar pikiran dengan masyarakat. Kemudian ada partnership model yang merupakan kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-negara. Dan yang terakhir adalah education model, di mana pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu internasional dan kebijakan luar negeri. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami isu secara mendalam melalui eksplorasi dan data non-numerik. Serta jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, dengan menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam menggunakan data dan fakta, serta mengeksplor hal baru yang belum banyak diketahui khalayak.
Saya membatasi cakupan penelitian agar tidak keluar dari apa yang telah dirumuskan, yaitu pada periode 2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu pada tahun 2019 hingga 2020. Unit analisis dari penelitian ini adalah Diplomasi Publik Indonesia, serta unit eksplanasinya adalah konflik Palestina-Israel. Kemudian pada level analisis, penelitian ini adalah negara bangsa. Saya menggunakan data primer dan sekunder pada penelitian ini. Saya mengambil data primer dari media sosial resmi milik Kementerian Luar Negeri Indonesia, serta media sosial pribadi milik Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu. Serta pidato yang diunggah melalui kanal YouTube Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diberi nama MOFA Indonesia. Serta data sekunder pada penelitian ini saya dapatkan melalui artikel jurnal, situs web resmi pemerintah, serta media massa daring. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis data menurut Creswell, di mana saya akan menyiapkan dan menyusun data, kemudian saya akan membaca data yang telah saya siapkan. Bergerak dari membaca, saya mengkodekan data tersebut, mana yang akan saya gunakan, serta kemudian saya akan membuat deskripsi dan tema dari apa yang telah saya kodekan tersebut. Kemudian saya akan menyajikan deskripsi dan tema tersebut. Sistematika penulisan. Pada bab 1 saya menuliskan pendahuluan, pada bab 2 saya menuliskan sejarah konflik Palestina-Israel, pada bab 3 saya menuliskan hubungan diplomasi Indonesia dan Palestina, pada bab 4 saya menuliskan analisis diplomasi publik Indonesia terkait konflik Palestina-Israel, dan pada bab 5 adalah penutupan. Bab 2. Sejarah konflik Palestina-Israel. 2.1. Rencana pembangunan negara Yahudi. Theodor Herzl, seorang pemimpin kelompok Zionis, meyakini bahwa diskriminasi dan antisemitisme terhadap bangsa Yahudi di Eropa tidak akan pernah hilang. Sehingga ia meyakini bahwa solusi dari masalah ini adalah mendirikan negara Yahudi. Ia menuangkan idenya tersebut ke dalam sebuah buku berjudul Der Judenstaat pada tahun 1896. Kemudian pada tahun 1897, Kongres Zionis pertama diselenggarakan dan membentuk organisasi Zionis Internasional guna mewujudkan pendirian negara Yahudi. Palestina merupakan wilayah yang dipilih sebagai calon tanah air bangsa Yahudi, dengan alasan wilayah ini diyakini sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Yahudi. 2.2 Perjanjian Sykes-Picot dan Deklarasi Balfour. Pada Perang Dunia Pertama, kekuatan 2.2 Perjanjian Sykes-Picot dan Deklarasi Balfour. Pada Perang Dunia Pertama, kekuatan kolonial seperti Inggris dan Perancis ingin melemahkan dan menguasai kerajaan Ottoman, sehingga Inggris mengambil dua kebijakan yang saling bertolak belakang. Pada tahun 1915 hingga 1916, Inggris melakukan korespondensi McLuhan-Hussein, di mana menjanjikan negara Arab merdeka dengan syarat membantu Inggris untuk melakukan perlawanan terhadap kerajaan Ottoman dari dalam. Akan tetapi, Inggris juga melakukan perjanjian rahasia dengan Prancis dalam perjanjian Sykes-Picot di tahun 1916. Pada perjanjian tersebut, mereka membagi dua wilayah kekuasaan Ottoman dan Palestina dijadikan administrasi internasional. Akan tetapi, agar Inggris mendapatkan kekuasaannya atau haknya dalam Palestina, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour di mana dinyatakan akan mendukung dan memfasilitasi pendirian negara Yahudi yang sekarang kita kenal sebagai Israel. Akibat dari deklarasi ini, arus imigran Yahudi terus meningkat. Rakyat Arab merasa hal ini adalah sebagai ancaman bagi mereka, sehingga mereka menyuarakan penolakannya atas pendirian negara Yahudi. Akan tetapi, suara rakyat Palestina tidak didengar oleh Inggris, sehingga hal ini menyebabkan pemberontakan Arab 1936 hingga 1939.
hal ini dilakukan bangsa Arab dengan harapan agar Inggris mengakhiri mandatnya di Palestina. Akan tetapi, hal ini tidak membuahkan hasil dan respon Inggris terhadap hal ini adalah penindasan brutal terhadap bangsa Arab Palestina. Mereka juga bekerja sama dengan militan Yahudi dalam hal penindasan ini. Rakyat Palestina yang kedapatan memiliki senjata akan langsung ditangkap dan diproses, akan tetapi berbeda dengan rakyat Yahudi. Dalam hal ini, Inggris melakukan standar ganda terhadap Palestina dan Israel. 2.3 Holocaust pada Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, peristiwa Holocaust mendorong eksodus Yahudi dari Eropa. Banyak dari mereka mencari perlindungan dari luar Eropa, salah satunya adalah Amerika Serikat. Namun, pembatasan imigrasi Amerika Serikat mengalihkan pengungsi Yahudi ke Palestina. Sehingga hal ini menyebabkan populasi Yahudi mencapai 33% dan hanya memiliki 6% tanah di Palestina. 2.4 Pembagian PBB dan Nakbah. Peningkatan imigran Yahudi ini memperparah konflik serta Inggris merasa tidak lagi mampu untuk mengatasi konflik tersebut. Sehingga Inggris menyerahkan Palestina kepada PBB. PBB mengadopsi resolusi 181 di mana bangsa Yahudi mendapatkan 55% wilayah, sedangkan Arab Palestina mendapatkan 45% wilayah, dan Yerusalem dijadikan administrasi intern. Keputusan ini dianggap tidak adil bagi bangsa Arab Palestina disebabkan oleh populasi mereka yang lebih banyak daripada bangsa Yahudi, serta wilayah yang diberikan kepada masyarakat Arab Palestina merupakan gunung dan gurun, merupakan daerah yang tidak strategis. Pada 14 Mei 1948, bangsa Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel dan keesokan harinya pada 15 Mei terjadilah perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangga yang menyebabkan eksodus massal pada rakyat Palestina. Rakyat Palestina kehilangan wilayah dan negaranya akibat perang tersebut dan mereka menyebutnya sebagai Nakbah atau malapetaka. 2.5 Pembentukan PLO. Rakyat Palestina yang mengalami eksodus tersebar di berbagai wilayah dan negara, sehingga diciptakanlah perwakilan politik yang dapat menampung aspirasi mereka. PLO atau Palestinian Liberation Organization dibentuk pada tahun 1964 atas dorongan Liga Arab. Ahmad Shukairy dipilih sebagai ketua PLO pertama yang disebabkan oleh latar belakangnya dengan pengalaman dan kemampuan di bidang diplomatik. Sehingga dia dianggap mampu untuk memberikan legitimasi internasional pada PLO. Akan tetapi pada 1969, Yasir Arafat mengambil alih PLO dengan visi yang lebih independen. Hal ini disebabkan oleh kekalahan negara-negara Arab pada Perang 6 Hari sehingga menghilangkan rasa percaya pada masyarakat. 2.6 Perang 6 Hari. Perang 6 Hari berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 1967. Israel melakukan serangan mendadak kepada Mesir, Yordania, dan Suriah. Hal ini menyebabkan Israel menjadi 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Rakyat Palestina mengalami krisis kemanusiaan yang menyebabkan mereka harus pindah dari rumahnya. Mereka menyebut kejadian ini sebagai Naksa, dan mereka yang telah terusir dari rumahnya ini bergabung pada camp orang yang telah terusir pada masa Nakbah. 2.7 Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur berlangsung pada 6 hingga 25 Oktober 1973. Perang ini bertujuan untuk merebut kembali wilayah yang telah diambil Israel pada Perang 6 Hari. Mesir dan Suriah melakukan serangan mendadak ke Israel pada Hari Raya Yom Kippur. Perang ini berakhir melalui gencatan senjata dari PBB. Pasca perang ini,
Israel setuju untuk mengembalikan Sinai kepada Mesir, akan tetapi Israel enggan melakukan hal yang sama kepada wilayah-wilayah lainnya. 2.8 Intifada pertama. Intifada pertama dipicu oleh insiden penabrakan mobil yang menewaskan 4 warga Palestina di kamp pengungsian Jabaliyah, Gaza pada tanggal 8 Desember 1987. Insiden ini menyulut kemarahan warga Palestina sehingga menimbulkan perlawanan terhadap otoritas Israel yang dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Palestina. Warga Palestina melakukan demonstrasi massal, pemogokan umum, boikot produk Israel, dan penolakan membayar pajak. Akan tetapi, Israel merespon menggunakan kekuatan militer. Perjanjian Oslo. Oslo pertama diselenggarakan pada 13 September 1993. Pada perjanjian ini, terjadi pengakuan timbal balik antara Israel dan PLO yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan perjanjian ini juga, mereka mendiskusikan pembentukan Palestinian Authority serta penarikan terhadap militer Israel di beberapa wilayah pendudukan sejak 1967. Tujuan dari perjanjian Oslo ini adalah upaya perdamaian bertahap pada 5 tahun. Kemudian perjanjian Oslo II diselenggarakan pada 28 September 1995. Dalam perjanjian ini, mereka melakukan pembagian tepi barat menjadi 3 wilayah. Akan tetapi, hal ini ditolak oleh rakyat Palestina dengan pembunuhan Perdana Menteri Israel pada saat itu. Serta penolakan dari kelompok Hamas dan Jihad Islam yang memandang hal ini mengabaikan hak para pengungsi untuk kembali ke tanah mereka. Hal ini juga dilihat sebagai kemunduran perdamaian antara Palestina dan Israel. 2.10 Intifada kedua. Penderitaan yang dialami rakyat Palestina yang disebabkan oleh kegagalan Oslo serta meningkatnya pemukiman Israel akhirnya pecah pada saat kunjungan provokatif Ariel Sharon ke Haram al-Sharif pada tanggal 28 September 2000. Ledakan amarah rakyat Palestina berujung pada demonstrasi besar-besaran yang dengan cepat menyebar ke seluruh Gaza dan tepi barat. Israel merespon hal ini menggunakan kekuatan militer yang berlebihan, sehingga terjadi perlawanan bersenjata oleh Palestina. Salah satu cara yang dilakukan warga Palestina adalah dengan melakukan bom bunuh diri. Israel membangun separation wall pada tahun 2002 sebagai bentuk pembela diri dari serangan bom. Akan tetapi, tembok pemisah ini dibangun mengambil lahan tanah milik Palestina yang membuat konflik semakin panas hingga hari ini. Bab 3, Hubungan Diplomasi Indonesia-Palestina. 3.1 Awal mula pengakuan Indonesia terhadap Palestina. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini juga dilandasi oleh pengalaman Indonesia sebagai negara yang pernah. Presiden pertama Indonesia menegaskan bahwa Indonesia akan terus menentang Israel selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya. Dukungan Indonesia terhadap Palestina bersifat politik dan kemanusiaan. Dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina diperkokoh dengan pembukaan kedutaan Palestina di Jakarta pada 1989. 3.2 Landasan ideologis dan konstitusional dukungan Indonesia. Dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki landasan ideologis yang kuat dalam Pancasila, yaitu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Melihat keadaan kemanusiaan Palestina yang diperlakukan secara tidak adil dan tidak beradab oleh Israel. Serta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga disebutkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Indonesia sangat menentang segala bentuk kolonialisme. Prinsip
Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta komitmen pada hak asasi manusia dan hukum internasional merupakan alasan Indonesia untuk terus membela Palestina. Dan bentuk dukungan Indonesia ini selalu konsisten dan tidak bergantung pada pergantian pemerintahan. 3.3 Hubungan bilateral Indonesia dan Palestina. Pada awalnya, dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina bersifat politik dan moral melalui pernyataan di forum internasional. Seiring berjalannya waktu, bentuk dukungan Indonesia berkembang menjadi kerjasama konkret, seperti pembangunan rumah sakit, kiriman bantuan kemanusiaan, dan program pendidikan dan pelatihan. Hubungan bilateral Indonesia dan Palestina terus berkembang dan berkelanjutan hingga hari ini. 3.4 Peran Indonesia dalam forum multilateral. Indonesia berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di berbagai forum internasional, khususnya PBB. Indonesia sempat menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada 2019 hingga 2020. Pada momen inilah, Indonesia memanfaatkan posisinya untuk terus mengangkat isu Palestina dan membahas terus pemukiman ilegal Israel. Indonesia juga berperan penting dalam organisasi kerjasama Islam serta gerakan non-blok dengan menggalang suara untuk terus bersama mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak hanya sampai di sana, Indonesia juga konsisten mengangkat isu kemanusiaan Palestina pada ASEAN dan G20, serta aktif melakukan dukungan terhadap Palestina melalui UNRWA, WHO, dan UNESCO. Indonesia juga aktif melakukan pembelaan atas Palestina di ICJ. Indonesia secara tegas mengecam tindakan Israel. Analisis diplomasi publik domestik terkait isu Palestina-Israel. 4.1 adalah Direct One Way Model. Pada model ini, pemerintah menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat domestik tanpa adanya umpan balik, dengan tujuan menjaga konsistensi pesan dan memastikan masyarakat menerima informasi tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Pada model ini, terdapat dua cara penerapan, yaitu 4.1.1 penyampaian pidato dan pernyataan resmi. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengunggah rekaman video melalui kanal YouTube MOFA Indonesia serta memanfaatkan berbagai momentum. Pada pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 2021, Menteri menyatakan Indonesia konsisten mendukung Palestina dan tidak memiliki niatan untuk berdiplomasi dengan Israel. Pada pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Palestina tahun 2021, Menteri Retno menyatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bersifat kokoh dan konsisten, serta kesiapan Indonesia untuk terus berkontribusi. Pada unggah ke-77 tahun 2022, Menteri Retno menyatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina sampai menjadi negara yang merdeka. Selanjutnya, pada press briefing Global Refugee Forum pada tahun 2023, Menteri Retno menyatakan Indonesia bersama OKI akan terus mendukung Palestina. Dan pada unggah ke-79 pada tahun 2024, Menteri Retno menyatakan isu Palestina akan selalu menjadi perhatian dan Indonesia tidak akan tinggal diam melihat kekejaman Israel. 4.1.2 Publikasi situs resmi dan media sosial. Melalui situs resmi, Kementerian Luar Negeri Indonesia menuliskan artikel yang berjudul Indonesia tidak akan menyerah mendukung Palestina pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa Indonesia konsisten membela Palestina di saat negara lain mulai membuka jalan diplomasi dengan Israel. Kemudian, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga memanfaatkan sosial media seperti X resmi milik Kementerian Luar Negeri yang mengunggah sebuah pernyataan dalam bahasa Indonesia
mengenai posisi Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB. Dan kemudian pada Instagram resmi milik Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengunggah pidato Menteri Retno yang menegaskan bahwa kehadiran beliau di pertemuan DKPBB untuk membela keadilan dan kemanusiaan rakyat Palestina. Unggahan ini juga dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia agar masyarakat Indonesia memahami isi pesan yang disampaikan tersebut. Tidak sampai sana, Menteri Retno juga memanfaatkan Instagram pribadinya untuk menyampaikan informasi mengenai isu Palestina. Dalam suatu unggahan, beliau menyatakan Palestina masih terus mengalami penderitaan akibat konflik yang berkepanjangan, serta mengajak masyarakat untuk terus mendorong upaya gencatan senjata. 4.2 Dialog modal. Dialog modal ini merupakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong transparansi kebijakan luar negeri. Dalam model ini, pemerintah menerima pandangan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan Indonesia. 4.2.1 Diskusi Pakar Advisory Opinion ICJ. Pada 16 Januari 2024, Indonesia menyelenggarakan Advisory Opinion ICJ sebagai bagian dari upaya mendukung Palestina melalui penegakan hukum internasional. Aktor yang terlibat dalam diskusi pakar ini adalah Menlu, pakar dan akademisi hukum internasional, serta pemangku kepentingan. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk pertukaran gagasan dua arah antara pemerintah dan ahli yang kemudian dapat memperkuat argumentasi hukum dan diplomatik Indonesia di Mahkamah Internasional. 4.3 Partnership Model. Pada model ini, pemerintah berkolaborasi dengan aktor non-negara dengan tujuan untuk menyampaikan, memperkuat, dan menyebarluaskan pesan diplomatik kepada masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, sedangkan aktor non-negara berperan sebagai mitra aktif penyebaran pesan diplomasi. Kemudian 4.3.1 Kerjasama dengan organisasi kemanusiaan. Indonesia bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan seperti Basnas, Dompet Duafa, dan Lasnas BMH, serta banyak lagi yang lain. Kemitraan ini dilakukan dengan cara pengumpulan dan penyaluran donasi untuk Palestina. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai yang mengatur dan memastikan donasi tersebut disalurkan secara sah. Sedangkan organisasi kemanusiaan berperan sebagai yang mengajak dan menghimpun masyarakat untuk melakukan donasi. Kemudian di 4.3.2 adalah kerjasama dengan organisasi keagamaan. Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti PBNU. Kolaborasi ini dilaksanakan pada saat kunjungan Mahmud Al-Abbas pada tanggal 7-11 Agustus 2024 yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan situasi terkini di Palestina kepada masyarakat. Dalam hal ini, PBNU memiliki tugas untuk menjembatani penyampaian pesan diplomatik ke masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitator pertemuan dan kepentingan lainnya. Yang terakhir adalah education model. Model ini merupakan pendekatan komunikasi yang berorientasi pada pembelajaran, sehingga masyarakat menerima informasi secara terstruktur dan berbasis pengetahuan. Penerapan model edukasi ini adalah dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif, seperti kuliah umum, seminar, dan webinar. 4.4.1 adalah kuliah umum mengapa Indonesia mendukung Palestina. Kuliah umum ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia secara daring. Pada kuliah umum ini, pemerintah berupaya untuk memberikan pemahaman yang terstruktur dan mendalam kepada masyarakat mengenai landasan prinsip mendukung Palestina, yang diakhiri dengan sesi tanya-jawab guna memperdalam pemahaman masyarakat mengenai isu tersebut. Di 4.4.2,
Kuliah Umum Diplomasi Indonesia untuk Palestina. Kuliah umum ini diselenggarakan pada Universitas Gadjah Mada dan Menteri Retno sebagai pemateri. Melalui kegiatan ini, pemerintah secara sistematis memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai situasi kemanusiaan di Palestina, akar persoalan konflik, serta pelanggaran pada hukum internasional, dengan tujuan untuk mengedukasi, membangun kesadaran kritis, memperkuat pemahaman, dan menumbuhkan dukungan domestik yang berlandaskan oleh informasi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Bab 5, penutup. 5.1 Kesimpulan. Diplomasi publik domestik menjadi instrumen penting yang digunakan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Model yang dominan digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah direct one way model melalui media digital seperti YouTube, situs web resmi, dan media sosial yang memungkinkan pemerintah untuk menjangkau masyarakat domestik secara luas serta menyampaikan pesan yang konsisten. Kemudian, dialog model digunakan melalui forum diskusi pakar untuk memperkuat legitimasi kebijakan, dan partnership model melibatkan organisasi kemanusiaan dan keagamaan. Education model tersebut memperkuat pemahaman publik berbasis konstitusi dan hukum internasional. Pendekatan diplomasi publik domestik Indonesia bersifat beragam dan saling melengkapi. 5.2 Saran. Saya menyarankan untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti bagaimana respon dan persepsi publik domestik yang berfokus pada efektivitas pesan diplomasi publik. Mungkin dengan topik yang sama, yaitu konflik Palestina dan Israel. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode survei publik, wawancara, dan analisis komentar media sosial dengan tujuan menilai hubungan antara komunikasi pemerintah dan dukungan publik. Dan diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai konflik tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.